sampai trending di dunia. Mengejutkan, media ternama di dunia ini soroti pemecatan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebut ada keanehan yang terjadi di balik keputusan PSSI. Apa itu? Simak berita selengkapnya. Bikin merinding. Mengejutkan. Jurnalis seluruh dunia satu suara tentang keputusan PSSI pecat Shin Tae-yong dan tunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Fakta mengejutkan apa yang sebenarnya belum kita ketahui? Simak berita selengkapnya dan jangan sampai terlewat info penting ini. Saking buruknya jejak Patrick Kluivert, media Inggris ini ejek Timnas Indonesia. Mengejutkan, fans Garuda bersatu. Belum lagi tangani Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah diminta out. Tidak jadi latih Timnas Indonesia? Inilah alasan mengapa Shin Tae-yong sangat dicintai publik Indonesia meski belum persembahkan trofi. Singkirkan negara sendiri hingga tolak 10 tawaran. Inilah deretan pengorbanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Selesai total. Arya Sinulinga konfirmasi PSSI sudah bayar pesangon Shin Tae-yong usai dipecat dari Timnas Indonesia. Segini nilainya. Inilah 5 negara yang berpotensi besar bakal kontrak Shin Tae-yong setelah dipecat dari Timnas Indonesia. Nomor 1 ada juara Piala Asia. Simak 8 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Sampai trending di dunia. Mengejutkan, media ternama di dunia ini soroti pemecatan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebut ada keanehan yang terjadi di balik keputusan PSSI. Apa itu? Simak berita selengkapnya. Media Korea Selatan berbondong-bondong menyoroti keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Exports News menilai langkah yang diambil Federasi Sepak Bola Tanah Air sulit dipahami. Sebagaimana diketahui, PSSI melalui Ketua Umumnya Erick Thohir mengumumkan langsung pemecatan Shin Tae-yong melalui konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Januari 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Erick mengeklaim ada dinamika cukup tinggi yang terasa sejak jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga mendasari pihaknya mempertimbangkan perpisahan dengan Shin Tae-yong. Peristiwa ini tergolong mengejutkan sebab STY sejatinya baru saja diikat kontrak anyar oleh Federasi Sepak Bola Tanah Air pada Juni 2024 yang berlaku sampai 2027. Ketika itu, Shin Tae-yong berhasil memenuhi target PSSI dengan membawa tim senior tembus fase gugur Piala Asia 2023 serta mengantar Timnas Indonesia U23 finish sebagai peringkat 4 Piala Asia U23 2024. Sebelum pertandingan di Cina itu, sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Kalau kita hitung-hitung, jika dilakukan pemecatan STY, saat itu, jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat, papar Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Senin, 6 Januari 2025, waktu Indonesia Barat. Makanya hari ini yang terbaik. Risiko tentu ada, tetapi lebih baik ambil risiko daripada menyesal di kemudian hari. Dan kemudian kita mencari figur yang bisa memberi ekstra effort dalam hal komunikasi, taktikal, dan lain-lain, tambahnya. Tak hanya mengejutkan fans sepak bola Indonesia, kabar pemecatan Shin Tae-yong juga jadi kejutan sekaligus sorotan bagi media-media di Korea Selatan. Jurnalis Exports News Kim Jeng-hyun melalui pemberitaannya pada Senin, 6 Januari 2025, menilai aneh keputusan PSSI. Pasalnya, terlepas dari hasil di Piala AFF, Shin Tae-yong dinilai tetap punya andil di balik prestasi skuad Garuda mencetak sejarah tembus pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia 2023, semifinal Piala Asia U23 2024, hingga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pemecatan yang mengejutkan dan sulit untuk dipahami, tulis reporter Kim Jeng-hyun dalam tulisannya di Exports News, Senin, 6 Januari 2025. Setelah datang ke Indonesia pada akhir tahun 2019,
Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih kepala, tidak hanya timnas senior Indonesia saja, tetapi juga timnas di beberapa kelompok umur, termasuk U23 dan sempat U20. Sambil menjabat, secara bersamaan dia mengatur ulang skuad dengan menggunakan sumber daya muda Indonesia. Sambung berita tersebut. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Timnas kelompok umur mereka juga meraih hasil luar biasa. Pada Piala Asia U23 2024, Indonesia mengalahkan Korea di perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, kata Exports News lagi dalam laporannya. Selaras dengan itu, media Korea lain yakni Osen juga mengabarkan pemecatan Shin Tae-yong dengan nada yang menyiratkan rasa terkejut. Dengan deretan prestasi yang dicatatkan, keputusan PSSI dinilai sedikit terburu-buru. Apalagi timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada pendapat bahwa pemutusan kontrak dengan pelatih Shin Tae-yong saat Indonesia melaju di kualifikasi Piala Dunia adalah keputusan yang terlalu terburu-buru. Bunyi tulisan reporter Woo Chong-won dari Osen pada Senin, 6 Januari 2025. Ini adalah keputusan yang tidak dapat dipahami. Pasalnya, sepak bola Indonesia mengalami perkembangan drastis sejak pelatih Shin Tae-yong menjabat, tulis reporter Osen lainnya, Seo Jeng-wan, Selasa, 7 Januari 2025. Bikin merinding, mengejutkan. Jurnalis seluruh dunia satu suara tentang keputusan PSSI pecat Shin Tae-yong dan tunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Fakta mengejutkan apa yang sebenarnya belum kita ketahui? Simak berita selengkapnya dan jangan sampai terlewat info penting ini. Para jurnalis dari seluruh dunia seakan satu suara terhadap keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia yang mulai berlaku pada hari Senin, 6 Januari 2025 kemarin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara mengejutkan mengumumkan pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia terlepas dari prestasinya sejauh ini. Sang pelatih asal Korea Selatan berhasil memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia, selagi mencatatkan berbagai sejarah, termasuk mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berjarak 4 laga lagi dari putaran final Piala Dunia 2026. Mereka akan mencapai putaran final untuk pertama kalinya pada tahun depan jika mampu finish di 2 besar klasemen akhir grup C. Pada saat ini, Jai Itzes dan kolega menempati peringkat ketiga klasemen dengan catatan 6 poin. Terpaut 1 poin saja dari Australia yang menempati peringkat kedua. Erick Thohir mengindikasikan bahwa ada dinamika yang terjadi di skuad timnas Indonesia, meski enggan menjabarkan secara detail mengenai hal itu. Namun, dia mengindikasikan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertandingan timnas Indonesia melawan Cina pada Oktober 2024 lalu, yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Semua pertandingan yang kita ikuti pasti ada evaluasinya. Kan kita melihat dari pertandingan Indonesia lawan Cina, memang dipikir terlalu ambisius, tetapi tidak, karena kita menghitung angka-angka kemenangannya. Katanya pada Senin, 6 Januari 2025. Gimana kalau kita waktu itu kalah dari Saudi? Sudah pasti gagal Piala Dunianya. Makanya di 4 pertandingan ini, kita berharap menimba poin, sambungnya. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa penggantinya telah dipilih, yang akan tiba pada 11 Januari 2025 mendatang, dan diungkap ke media pada keesokan harinya. Kandidat terkuat mengarah kepada Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang membela Barcelona sebagai pemain. Namun, sebagai pelatih, Kluivert tidak punya CV yang mentereng. Dia hanya pernah sekali sebagai pelatih kepala tim nasional untuk Curaçao. Terakhir, dia menangani tim asal Turki, Adana Demirspor, pada 2023 dan dipecat dalam waktu sekitar 5 bulan saja. Kabar ini diperkuat oleh cuitan jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano, yang mengundang reaksi para jurnalis di seluruh dunia. Pengguna Jack T. Judgevent yang berdomisili di Amerika Serikat menyebut bahwa timnas Indonesia adalah tim B Belanda. Kita mungkin perlu mengubah nama Indonesia menjadi tim Belanda B pada titik ini.
merekrut seorang pelatih asal Belanda untuk berbicara bahasa Belanda kepada para pemain asal Belanda. Demikian cuitnya. Memecat orang yang meningkatkan derajat Indonesia dan membawa kebanggaan kepada negara. Jika ini adalah harga kesuksesan, apakah itu sepadan? Tanyanya. Jurnalis asal Australia, Paul Williams, yang negaranya akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia setelah kepergian Shin Tae-yong, turut berkomentar. Sebuah keputusan yang besar. Shin bukannya tanpa kesalahan, tapi Anda tidak bisa memperdebatkan rekornya sejak menjabat, katanya di akun Paul Williams 85. Dengan sisa 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tekanan ada kepada penggantinya untuk memberikan kesuksesan langsung. Jika tidak, apa gunanya? Yang pertama adalah Australia, tambahnya. Seorang jurnalis asal Eropa, Siafous Falahi, yang mengikuti Serie A secara khusus, tempat Erick Thohir pernah menjadi pemilik klub Inter Milan, ikut mempertanyakan. Apa yang dilakukan Thohir ya Tuhan? Katanya, diikuti dengan gelak tawa, lol. Ryo Nakagawara, seorang data scientist sepak bola asal Jepang, ikut keheranan karena rekam jejak Kluivert tak meyakinkan. Menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert? Benarkah? Dari semua pelatih asal Belanda yang bisa Anda dapatkan, tanyanya di akun r_by_Rio. Sebagai pengingat, timnas Indonesia baru akan kembali beraksi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Laga itu akan digelar di Sydney, sebelum skuad Garuda berlaga di kandang, Jakarta, untuk menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Saking buruknya jejak Patrick Kluivert, media Inggris ini ejek timnas Indonesia. Sindiran menohok media Inggris usai timnas Indonesia merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti Shin Tae-yong yang dipecat. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan merekrut Patrick Kluivert sebagai pengganti turut disorot media internasional. Publik Inggris lewat salah satu media lokalnya, The Sun, memberi sindiran menohok atas keputusan PSSI memilih Patrick Kluivert. Tahun lalu, Patrick Kluivert memang sempat menukangi klub Turki, Adana Demirspor, medio Juli 2023 hingga Desember 2023. Hanya 6 bulan sebelum akhirnya dipecat, The Sun menyoroti kiprah Kluivert sebagai pelatih yang jauh dari karir bermainnya. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong pun dinilai mengejutkan, mengingat kesuksesan dan kepopuleran pelatih Korea di Indonesia. Ditambah dengan upaya Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026, media Inggris ini tak habis pikir dengan langkah PSSI. The Sun pun menyindir timnas Indonesia dengan menyebut telah merekrut pelatih yang sudah 2 tahun menganggur. Hal ini berdasarkan pengalaman Kluivert menangani tim nasional. Kali terakhir menukangi Curaçao pada Mei hingga Oktober 2021 sebagai pelatih interim. Usahanya mencatatkan prestasi gemilang sebagai manajer dilakukan saat menjadi pelatih kepala Adana Demirspor, tetapi berakhir kegagalan. Secara resmi Kluivert menganggur sejak Desember 2023 hingga 2024, sebelum diinterview Erick Thohir saat Natal lalu. Patrick Kluivert telah ditunjuk menjadi pelatih kepala Indonesia setelah 2 tahun menganggur, tulis The Sun. Langkah mengejutkan ini dilakukan saat Indonesia berupaya meraih tiket di Piala Dunia 2026. Jadi keputusan petinggi Federasi Indonesia untuk memecat Shin Tae-yong dan menggantinya dengan Kluivert, pelatih yang sebagian besar tidak berpengalaman, merupakan suatu kejutan, imbuh mereka. Terlepas dari itu, Fabrizio Romano selaku pakar transfer Eropa asal Italia sudah bersabda lewat cuitan pada akun X pribadi, Senin, 6 Januari 2025. Fabrizio Romano melaporkan Kluivert telah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan opsi 2 tahun perpanjangan. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun jadi tugas pertama legenda sepak bola Belanda itu. Kluivert akan memimpin Indonesia melawat ke Australia, tepatnya di Sydney pada pertandingan ke-8 fase grup C pada 20 Maret mendatang. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dengan materi pemain keturunan Belanda yang mendominasi skuad, Patrick Kluivert diharapkan mampu memimpin Indonesia dengan baik. Bahkan melebihi apa yang telah diraih Shin Tae-yong hingga saat ini,
jika dua pertandingan itu gagal dimenangi, pupus sudah harapan ke Piala Dunia 2026. Mengejutkan, fans Garuda bersatu. Belum lagi tangani timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah diminta out. Tidak jadi latih timnas Indonesia? Kejadian menarik tengah terjadi di sepak bola Indonesia saat ini. Sebab Patrick Kluivert yang belum resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, justru sudah diminta out oleh para pencinta sepak bola tanah air. Seperti yang diketahui, PSSI sudah memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir pun memberikan sinyal bahwa pelatih pengganti STY berasal dari Belanda. PSSI dan Patrick Kluivert, benuanya Eropa, pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Negaranya Belanda. Ya, rekornya bagus, kata Erick Thohir kepada wartawan pada Senin 6 Januari 2025 lalu. Karena ucapan Erick Thohir itu, sejumlah pelatih asal Belanda pun dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namun, semuanya mengerucut ke Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda yang saat ini menjadi pelatih. Bahkan pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano sudah mengonfirmasi bahwa pihak PSSI dan Kluivert sudah sepakat untuk bekerja sama dengan kontrak 2 tahun, ditambah penambahan 2 tahun lagi. Namun, nyatanya sejauh ini PSSI belum mengonfirmasi apakah Kluivert benar-benar pengganti Shin Tae-yong atau tidak. Menariknya, respons pencinta sepak bola tanah air justru tak senang Kluivert jadi pengganti Shin Tae-yong. Selain minim prestasi, Kluivert memiliki banyak sekali skandal. Salah satunya adalah sempat terlibat dengan kelompok kriminal lantaran ada utang uang judi. Semua hal buruk itulah yang membuat supporter timnas Indonesia tak senang dengan Kluivert. Ramai-ramai fans Garuda mengomentari postingan terakhir Kluivert di Instagram pribadinya, Patrick Kluivert 9. Mayoritas para fans menolak Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Bahkan hashtag Kluivert out atau Patrick out sudah ramai digaungkan. Padahal ia saja belum resmi menangani Pratama Arhan CS. Patrick Coat, ujar Ridwan 73. Ini yang gantiin STY? Mending juga BP, Bambang Pamungkas, suruh jadi pelatih. Sahut RAK. Kluivert out. Don_Bonds menambahkan. Satu hal yang pasti, PSSI dikabarkan baru akan mengumumkan pelatih pengganti Shin Tae-yong pada 12 Januari 2025 mendatang. Teka-teki siapa pelatih baru timnas Indonesia akan diketahui akhir pekan ini. Inilah alasan mengapa Shin Tae-yong sangat dicintai publik Indonesia meski belum persembahkan trofi. Gelombang kekecewaan atas penghentian Shin Tae-yong, ST, sebagai pelatih tim Indonesia masih belum padam. Selasa 7 Januari, supporter yang menamakan diri Ultras Garuda melayangkan surat terbuka kepada PSSI. Dalam akun Instagramnya, Ultras Garuda All mengunggah surel kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam surat itu, mereka mempertanyakan pemberhentian STY dan berharap ada dialog terbuka dengan supporter. Kami merasa bahwa keputusan tersebut, pemberhentian STY, Red, perlu dikaji lebih mendalam, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan tim nasional dan harapan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Bunyi kalimat dalam surel yang dikirim Ultras Garuda. Pakar komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Fajar Junaedi melihat era STY mendapat penilaian positif dalam ingatan kolektif supporter Indonesia. Meski faktanya tak ada piala yang dihasilkan oleh ex-pelatih Korsel itu. Kegairahan publik terhadap timnas sepak bola melampaui batas supporter sepak bola yang ada. Sebelumnya, kegairahan mendukung timnas Garuda hanya berkisar pada pusaran supporter sepak bola, tulis Fajar lewat WhatsApp. Sekretaris Lembaga Pengembangan Olahraga Muhammadiyah itu juga menyebut STY dan timnas eranya sukses menarik publik dengan cakupan yang kian luas. Padahal sebelumnya mereka tak seberapa aware soal sepak bola maupun timnas. Bahkan ada segmen baru penggemar timnas yang bisa disebut sebagai fenomena FOMO, Fear of Missing Out. Akan tetapi segmen baru ini menunjukkan meluasnya sokongan buat sepak bola Indonesia, lanjut Fajar. Selain itu, setiap laga timnas era STY batas gender supporter semakin terkikis. Sebelumnya didominasi supporter pria,
maka pesona juga karisma pemain-pemain timnas STY menarik kaum hawa datang ke stadion. Dalam perspektif kultural studies ini, fenomena ini menunjukkan menguatnya identitas kebangsaan lewat sepak bola, tulis penulis buku merawat sepak bola Indonesia itu. Jangan lupa kalau nobar timnas digelar secara sukarela oleh masyarakat Indonesia di halaman rumah, balai desa, hingga warkop. Lalu keriuhan media sosial saat timnas main itu menjadi fenomena tersendiri yang menunjukkan STY dan timnas memang mendapat hati di kalangan masyarakat. Pungkas Fajar. Singkirkan negara sendiri hingga tolak 10 tawaran. Inilah deretan pengorbanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, akhirnya harus mengakhiri masa jabatannya sebagai arsitek timnas Indonesia. Hal ini menyusul keputusan PSSI untuk mengakhiri kontrak sang pelatih yang sejatinya baru akan berakhir pada 2027 mendatang. Sejumlah aspek dinilai menjadi alasan di balik pemecatan Shin Tae-yong, mulai dari taktik hingga komunikasi dengan pemain. Terlepas dari itu, pemecatan Shin Tae-yong tentu menuai reaksi pro dan kontra di kalangan para pecinta sepak bola tanah air. Pemecatan Shin Tae-yong dianggap sebagai sesuatu yang mengejutkan sekaligus membingungkan bagi sebagian penggemar. Terlebih pelatih berusia 54 tahun itu telah memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda sejak mulai menjabat pada Desember 2019. Di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mengukir sejumlah pencapaian bersejarah. Salah satunya adalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain sederet prestasi bersejarah, pelatih berjuluk si rubah itu juga telah melakukan sejumlah pengorbanan bersama skuad Garuda. Berikut sederet pengorbanan Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong pernah nyaris membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024, usai menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Sayangnya, Indonesia gagal lolos usai kalah di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 dan playoff antar benua Olimpiade Paris 2024. Dalam perjalanan menuju semifinal, Shin Tae-yong harus menyingkirkan negaranya sendiri Korea Selatan di babak perempat final. Korea Selatan harus mengubur mimpi untuk mengukir sejarah dengan lolos ke Olimpiade 10 kali beruntun usai kalah dari Indonesia. Seusai laga, Shin Tae-yong mengaku memiliki perasaan campur aduk usai menyingkirkan negara asalnya. Saya sangat senang, sangat senang. Namun di dalam hati, saya sangat terpukul. Ini sulit, kata Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperpanjang masa bakti bersama timnas Indonesia pada Juni lalu. Sebelum memperpanjang kontraknya, Shin Tae-yong mengaku sempat mendapatkan tawaran dari 10 tim berbeda. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Shin Tae-yong saat diwawancarai oleh KBS World Indonesia. Namun, Shin Tae-yong tidak ingin meninggalkan pekerjaannya yang sudah membuahkan hasil dan tak mau mengkhianati kepercayaan para penggemar. Sebenarnya, saya mendapatkan tawaran. Ketika di Piala Asia, saya juga mendapatkan banyak tawaran, ujar Shin Tae-yong. Tetapi saya banyak berbicara dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain. Tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya, tambahnya. Kepada media asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku tidak memiliki waktu istirahat sejak Maret sampai Juni 2024. Selama periode tersebut, Indonesia harus melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia U23 2024, dan playoff Olimpiade Paris 2024. Kondisi tersebut membuat Shin Tae-yong jatuh sakit sesaat sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni 2024. Shin Tae-yong juga harus pulang ke Korea Selatan dan menjalani operasi selama 6 jam karena mengalami sakit di bagian paru-paru kirinya. Dokter mengatakan bahwa Shin Tae-yong saat itu berada dalam kondisi stres dan kelelahan. Saya pikir tidak akan ada masalah besar dan memainkan semua pertandingan, ujar Shin Tae-yong. Namun, begitu saya tiba di Korea,
Saya mengalami demam tinggi dan pergi ke ruang gawat darurat. Paru-paru kiri saya berada dalam kondisi serius. Saya menjalani operasi selama 6 jam. Tambahnya, berdiri sepanjang laga. Selama memimpin timnas Indonesia, Shin Tae-yong selalu berdiri di pinggir lapangan sepanjang pertandingan. Ia pernah mengungkapkan bahwa alasannya melakukan itu adalah untuk menghargai kerja keras para pemain di lapangan. Jadi saya selama menjadi pelatih tidak pernah duduk di bench sekalipun, kata Shin Tae-yong. Jadi selama 90 menit para pemain sangat bekerja keras, jadi dengan begitu saya harus menunjukkan kerja keras saya kepada pemain. Jadi itu salah satu hal rutin untuk meraih kemenangan, ujarnya. Selesai total. Arya Sinulinga konfirmasi PSSI sudah bayar pesangon Shin Tae-yong usai dipecat dari timnas Indonesia. Segini nilainya. PSSI telah melunasi kompensasi pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia yang mencapai puluhan miliar rupiah. Pesangon ini harus dibayar karena kontrak Shin Tae-yong dengan PSSI masih berlaku hingga 2027. Dari sisi finansial, puluhan miliar rupiah yang harus kami bayar. Kompensasi yang kami berikan juga sesuai dengan kontraknya, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kepada pewarta. Menurut Arya, pembayaran pesangon Shin Tae-yong ini juga membuktikan tidak adanya pengaruh mafia bola di balik keputusan PSSI. Arya mengatakan PSSI mengambil langkah tersebut demi kebaikan timnas, sekaligus penyesuaian terhadap karakter anggota skuad yang mayoritas dihuni pemain diaspora dari Eropa. Konsekuensi kami mengambil pemain-pemain diaspora yang makin lama level makin tinggi, jadi butuh yang namanya pemimpin pelatih. Nah, didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknis. Ini pun sudah dicari oleh Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kata Arya. Nama mantan penyerang timnas Belanda dan legenda Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert muncul sebagai pengganti Shin Tae-yong. Sementara rumor menyebut jabatan asisten teknis ini akan ditempati Alex Pastoor. Sedang menganggur, Pastoor pernah mempromosikan 3 klub berbeda ke Eredivisie, yakni Almere City, Sparta Rotterdam, dan Excelsior. Rencananya PSSI akan memperkenalkan tim kepelatihan baru ini pada Minggu, 12 Januari 2025. Inilah 5 negara yang berpotensi besar bakal kontrak Shin Tae-yong setelah dipecat dari timnas Indonesia. Nomor 1 ada juara Piala Asia. Sebanyak 5 negara yang bisa mengontrak Shin Tae-yong setelah dipecat timnas Indonesia akan diulas. PSSI memilih memecat Shin Tae-yong yang masih terikat kontrak hingga 2027. Berhubung tidak terikat kontrak dengan klub manapun, Shin Tae-yong bisa kapan saja bergabung dengan tim nasional yang meminangnya. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan pada Januari 2024, Shin Tae-yong mengaku takkan menangani tim Asia Tenggara lain jika nantinya meninggalkan timnas Indonesia. 5 negara ini berpeluang mengontrak Shin Tae-yong suatu hari nanti. Siapa saja negara yang dimaksud? 5. Hong Kong. Sepak bola Hong Kong pelan-pelan menanjak. Salah satu faktornya berkat proyek naturalisasi yang dilakukan Federasi Sepak Bola Hong Kong, HKFA. Salah satu keberhasilan Hong Kong adalah lolos ke semifinal sepak bola Asian Games 2022 yang digelar 2023. Kondisi itu yang membuat Shin Tae-yong bisa menerima jika mendapatkan tawaran melatih timnas Hong Kong. Terdekat, Hong Kong akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dan tergabung di grup C bersama India, Singapura, dan Bangladesh. 4. Kuwait. Pelatih timnas Kuwait saat ini, Juan Antonio Pizzi, membawa Kuwait lolos ke semifinal Piala Teluk 2024, tuan rumah, dan bersaing di babak ketiga grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup A, Kuwait duduk di posisi 5 dengan 4 angka, terpaut 2 poin dari Oman di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Kuwait tumbang dari Irak dan Oman pada Maret 2025, peluang mereka lolos ke babak keempat praktis mengecil. Dalam kondisi seperti ini, tenaga Shin Tae-yong dapat diandalkan. 3. India. Demi misi lolos ke Piala Asia 2027, timnas India bisa saja menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih mereka. Terlebih, pelatih timnas India saat ini
Manolo Marquez, memiliki pekerjaan ganda. Setelah menangani klub India FC Goa, Manolo Marquez juga membesut timnas India. Sejauh ini Manolo Marquez hanya mendapatkan 3 imbang dan 1 kalah dari 4 pertandingan memimpin timnas India. Siap jadi pelatih timnas India, Shin Tae-yong? 2. Arab Saudi. Jika Arab Saudi tumbang dari Cina dan Jepang pada Maret 2025, tak ada alasan bagi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, mempertahankan sang pelatih, Hervé Renard. Dalam posisi ini, Shin Tae-yong bisa saja masuk. Shin Tae-yong praktis ditargetkan membawa Arab Saudi meraih 6 angka kontra Bahrain dan Australia, agar seminimal mungkin lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Qatar. Teratas ada juara Piala Asia 2023, Timnas Qatar. Maroons julukan Timnas Qatar dalam posisi terjepit di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup A, Qatar duduk di posisi 4 dengan 7 angka, terpaut 6 poin dari Uzbekistan di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih memiliki 2,5 bulan lagi sebelum kick-off, Federasi Sepak Bola Qatar, KFA, bisa saja menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Almoez Ali dan kawan-kawan. Pada Maret 2025, Qatar akan tandang ke markas Kirgistan dan menjamu Iran. Menarik menanti kelanjutan masa depan Shin Tae-yong. Satu yang pasti, PSSI akan mengumumkan pelatih anyar pengganti Shin Tae-yong pada Minggu, 12 Januari 2025.